Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wala hawla wala quwata illa billahil aliyil. Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatir samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yahtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al madad hadir ya asikin wal arifin Sayyidina Maulana Sultan Aulia Gausul Azam Qutbul Alamin Asyadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirajis Sahibul Izzaz Wal Karamah Fiddin Wad Dunya Wal Akhirah Wa Bibarakatuh Syana Al Mukarram Syekh Abdurrahman Sumanahtim Bijalali Aruhi Nabil Mustafa Sallu alaihi wasallam amma ba'd. Jamaah saja Katolik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah kehidupannya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan selalu setia dengan channel Ustadz Katolik 165. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ustadz Katolik akan melanjutkan pasal pertama, yaitu kitab Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, kitab Sir Asrar. Pembacaan kitab Sir Asrar Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ad-darajatu, adapun anna darajati, karena sesungguhnya darajat, ya kata saya Sultan nih, salah satu tobaqatin, itu ada 3 tobaqat. Tobaqat tuh tingkat, tobaqatun, tobaqat ini tobaqat. Ahaduha, salah satu daripada 3 tingkat tadi, al jannatu fi alamil mulki. Jadi yang dimaksud derajat sini surga. Al jannatu, adapun surga, fi alamil mulki, wahya jannatul ma'wa. Surga di alam mulki, ya dunia, wahya, adapun surga di alam mulki itu namanya jannatul ma'wa, surga ma'wa. Wasani al-jannatu fi alamil malakut, surga di alam malakut, wahya jannatun na'im, yaitu namanya Jannatun Na'im, surga di alam malakut tuh hadirin. Wasalisu al jannatu fi alami jabarut, surga di alam jabarut, wahya jannatu firdaus. Kalau surga di alam jabarut namanya Jannatu Firdaus. Sampai ke situ Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani.
Jadi derajat yang dimaksud oleh Sultan Aulia yaitu dengan mengamal ilmu syariat, tarekat, hakikat. Ketika dia seorang itu mengamalnya dengan amal soleh tanpa riya, tanpa sun'ah, maka dia akan pulang tuh manusia jismaniun yang umum, kena derajat. Yang dimaksud derajat adalah surga, kata Syekh Sultan Aulia. Jadi surga di alam mulki itu namanya Jannatul Ma'wa. Surga di alam malakut itu namanya Jannatun Naim. Surga di alam Jabarut namanya Jannatul Firdaus. Masya Allah. Sampai ke situ satu analisa beliau hadis. Wa hadhihi ni'amul jismaniyah. Wa hadhihi, dan ini kata Syekh Sultan, ni'amul jismaniyah itu nikmat-nikmat jismaniyah. Nikmat-nikmat sebangsa jismaniyah, yaitu ruh yang ada di badan manusia yang di alam mulki. Jismaniyah. Jismaniyah. Ruh jismani. Berarti orang umum. Surga-surga seperti itu. Fala yasilu jismu, maka tidak akan sampai al jismu badan ila hadhil awalim, badan kita nih, la yasil jismu, ya jasad jismu, tidak akan sampai ila hadhil awalim, ya, ke tiga alam ini, alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Di alam mulki surganya namanya Jannatul Ma'wa, di alam malakut namanya surga Jannatun Naim, di alam jabarut namanya surga Jannatul Firdaus. Nggak nyampe tuh si jasad kita nih ketiga alam ini illa, kecuali kata sesuatu bisalah satu ulumin, kecuali bisa sampai itu dengan pelantara, yaitu tiga ilmu yang harus kita miliki. Wahia, tiga ilmu tersebut apa? Ilmu syariati, wa ilmu tariqati, wa ilmu ma'rifah. Ternyata tiga ilmu itu kata Syekh Sultan adalah pertama ilmu syariat, ilmu torekoh, ilmu ma'rifat. Si jasad kita nih gak bakal nyampe tuh ketiga alam tadi, kecuali kata Sultan harus pakai tiga ilmu, saudara. Apa itu ilmu yang pertama? Ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Ilmu tentang cara beribadah, dibukukan dalam buku fikih. Jasad tuh, ngebenerin jasad kita dengan ibadah kepada Allah untuk mendapatkan Jannatul Ma'wa yang ada di alam mulki. Kedua, Jannatun Naim di alam malakut, Jannatul Firdaus di alam Jabarut. Badan ini tidak akan bisa tembus kecuali dengan ilmu syariat, itu ilmu tentang membenarkan masalah zahir kita nih. Belajar ilmu fikih. Terserah mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, fikihnya mau mazhab Maliki, mau mazhab Hanafi. Itu adalah kisaran perbandingan mazhab yang ada di ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ilmu torekoh. Ilmu torekoh itu adanya di ilmu ilmu tasawuf. Nah, ilmu torekoh ini yang membenarkan kalbu kita nih. Untuk menghidupkan kalbu, ya tentu dengan ilmu torekoh.
ketika ilmu toreko itu memang harus ada talqin, saudara. Talqin baiat zikir dengan syekh mursyid. Ya. Ilmu toreko itu harus ada talqin baiat zikir, malu dihidupkan tuh hati kita. Ada namanya latifatul qalbi, ada latifatul ruh, latifatul syiri, latifatul khafi, latifatul nafsi, latifah qalb, ada muraqabah hadiah, ma'iyah akrobiyah. Itu ilmu torekoh. Jadi nggak sembarangan untuk memperoleh. Kita sering jannatul ma'wa, naim, daus, firdaus. Ya. Jadi ilmu torekoh itu ilmu tentang menghidupkan hati. Maka kalau ilmu torekoh yang diajar Mbak Guru itu ada 7 latifah. Ini Syekh Sultan bilang, kedua ilmu torekoh, ketiga ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu tentang ruh. Ilmu syariat, ilmu untuk memperbaiki jasad raga kita. Ilmu torekoh yaitu untuk ilmu tentang hati. Ilmu ma'rifat tentang ruh. Di syirri itu muraqabah hadiah mayakrabi. Nah dilatih bakal dilatih baru ahfa. Kalau dia abah lengkap ya. Zikir jahar untuk ngebersihin jasad kita tuh takhali. Zikir khafi untuk membersihkan hati sampai latifah 7. Nah, nanti muraqabah hadiah mayakrabi itu yang kata ilmu ma'rifat, merasakan adanya kekuasaan Allah, kudruh iradah Allah bersama kita. Kalau dalam Abah Guru ya. Jadi jelas kata Sultan Aulia, ketika yang namanya derajat itu ada 3 tingkatan nih. 3 tingkatan saudara. Berarti diraihnya kata Sultan ya, jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus diraih dengan apa? Harus dengan 3 ilmu. Ilmu syariat, ilmu tarekoh, ilmu ma'rifat. Berarti ketiga-tiganya itu berkesinambungan, tidak satu-satu, bersinambungan. Oh, sama ilmu syariat tuh nggak bisa, harus pakai ilmu tarekoh. Oh, tarekoh ma'rifat. Nah, makanya Jabah ini lengkap saudara. Kita dikasih takhali tahali tajali damai dengan zikir jahar, zikir khafi, zikir sirri. Masya Allah. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih kedengar. Itu ilmu syariat. Ketika kita zikir hafi, melipatkan lidah kita ke tempat Allah, Allah, Allah di latifah qalbi, Allah di latifah ruh, di bersih hafi apa nasib. Baru muraqabah, ilmu ma'rifat. Kalau saya Sultan 3 ilmu, ilmu syariat, tarekat, ilmu ma'rifat. Kemudian saya Sultan, ketika si jismun badan kita ini nggak sampai kepada 3 alam tadi, harus syaratnya dengan 3 ilmu saudara. Karena Syekh Sultan mempunyai landasan. Apa landasannya kan? Syekh Sultan Aulia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatu jami'atu ma'rifatul haq. Al-hikmatu hikmah. Al-jami'ah, jami'ah itu yang mencakup, yang menghimpun. Hikmatul jami'atu itu ma'rifatul haq, itu namanya ma'rifatul haq, ma'rifat, mengenal yang hak. Allah mengenal.
Wal amalu biha, dan mengamalkan biha dengan hikmatu jami tadi, itu namanya ma'rifatul batin. Namanya mengenal al-batin, yang maha batin. Al-hikmatu jami, hikmatu jami ma'rifatul haq. Kata Rasulullah, dikutip oleh Syekh Sultan Aulia, ya, wal amalu biha, dan mengamalkannya, hikmatu jami tadi, ma'rifatul batin, mengenal mengetahui al batin, yang batin. Al hikmatu jami ma'rifatul haq wal amalu biha bihikmatul jami ma'rifatul batin. Ma'rifatul, mengenal al batin, yang maha batin. Itu dalilnya. Mengenal yang hak, mengamalkannya, itu dengan ma'rifatul batin, yaitu dengan ilmu syariat, ilmu tarekoh, ilmu ma'rifat. Nah, sini ya. Wa kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sultan memberikan alasannya. Dalil yang kedua, sabda Nabi ketika berdoa, Allahumma arinal haqqa wa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami al-haqqa, hak, yang hak itu adalah hak. Wa ari warzuqna tiba'ah, anugerahkan, rezekikan kepada kami atau berikan kepada kami tiba'ah, mengikuti yang hak. Tunjukkan kepada yang hak adalah hak. Ya, kemarin pada Allah, mengenal hak, al-haq yang benar. Maksudnya al-haq itu Allah, hakikatnya. Warzuqna tiba'ah, anugerahkan kepada kami untuk bisa mengikuti. Wa arinal batil batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, warzuqna, rezekikanlah kepada kami istinabah, untuk bisa menjauhi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak adalah hak, anugerahkan kepada kami untuk bisa mengikuti hak tadi. Ya Allah, tunjukkan atau perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa menjauhi. Masya Allah. wa kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsah wa khalafa, barang siapa yang mengenal dirinya dan dia melawannya, menyalahinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya, wattaba'ahu, dan dia mengikutinya. Nah, ini dalil-dalil yang diungkapkan oleh Syekh Sultan Aulia, bahwa yang disebut Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus ada di berbagai alam, 3 alam tadi, alam mulki, alam malakut jabarut, itu semua adalah ni'amul jismaniyah, nikmat-nikmat tentang jismani, artinya yang dirasakan, didapati oleh yang ruh di dalam raga seorang tadi, masih ruh jismani, yang disebutnya insanul amun, manusia umum, manusia yang masih syariat. Jadi
orang-orang yang dia punya raga, ruhnya jismani, itu masih berharap surga ma'wa, surga naim, surga firdaus yang di 3 alam tadi, alam mulki, alam malakut, jabarut. Tapi tegas Sultan Aulia, si jasad ini yang di dalamnya ada ruh jismani tadi nggak bakalan sampai ke 3 alam tadi kecuali dengan memakai 3 ilmu. 3 ilmu itu harus digabungkan, ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat. Kalau nggak pakai itu ya nggak bisa. Nah inilah, mudah-mudahan pembacaan kitab Syekh Sultan Aulia walaupun sedikit-sedikit bisa bermanfaat. Inilah salah satu kategori ketika jismani itu ruh jismani ya, manusia yang notabene kategorinya umum. Makanya pulangnya insanul amir tadi ke negerinya, yaitu ke derajat, pulangnya ke derajat-derajat tadi ada 3 tingkatan, 3 tobakot. Alam mulki, alam malakut, alam syabarut tuh ada surga di alam mulki, ada surga tuh di alam, ada surga di alam jabarut. Ini buat manusia umum yang potensi ruh di dirinya yang nempel itu berupa ruh jismani yang nempel di badan kita. Makanya harapannya surga. Tapi si jasad nggak bakal bisa sampai kecuali dengan 3 ilmu. Bagaimana cara belajar? Belajar ilmu syariat, ilmu fikih, belajar ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Bukan hanya tasawuf yang harus diamalkan di thariqah. Belajar zikir dulu dengan guru mursyid, zikir jahat, zikir hobi, zikir siri. Nah, ilmu marifat, ilmu tentang mengolah ruh kita. Merokobah, ahadiyah, maya akrabah. Itu semua tentu harus di bawah bimbingan guru mursyid. Mudah-mudahan ya bermanfaat pembacaan kitab Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir. Masih pasal awal tentang penjelasan pulangnya manusia ke negeri aslinya. Ini baru tentang bahwa manusia terbagi 2, dari jismaniun wa ruhaniyun. Kalau jismaniun orang syariat, orang awam, kalau ruhani orang khusus. Dan bermanfaat. Pembacaan kitab Syekh Sultan Aulia ini bisa memberikan ilmu kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak dalam penyampaian Ustaz Jakatorik dalam pembacaan kitab Syekh Sultan Aulia ini, mohon dimaaf. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, qalib was-sakhir quluban nas ilayya waj'al afidatan tahwi alayya waj'ali mu'assiratan fi qulubi. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, qalib was-sakhir quluban nas ilayya waj'al afidatahum tahwi alayya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, qalib was-sakhir quluban nas waj'al abidun tahwi alayhi waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.